Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham-saham yang IPO tahun 2023 dari Januari sampai Juni ini, udah pertengahan atau satu semester. Itu ada 43 saham yang sudah listed. Nah, kita akan memilih saham-saham dengan price to book value-nya kurang dari 1 dan price earning ratio-nya lebih dari 20. Oke, kita akan lihat di sini. Oke. Kalau price to book value di bawah 1 itu cuma 2 perusahaan, yaitu CWCT Wijaya Cahya Timber yang bisnisnya di bidang perkayuan, PTMP yaitu Multipack Diversified Metal dan Material. Sedangkan kalau price earning ratio di bawah 20 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 perusahaan yang price earning ratio-nya di bawah 20. Tapi ada yang minus itu. Yang minus itu Halo. Halo itu minus 120 dan price to book value-nya tinggi banget. Kalau price earning-nya minus itu pasti earning-nya minus atau dia net loss, ya kan? Nah, kita lihat itu emang tidak normal ya Halo itu ya. Perusahaan healthcare equipment, dia net loss tapi price to book value-nya tinggi banget gitu. Oke, kita akan lihat. Nah, sebagai contohnya satu ya, kita urut aja VWCT. VWCT, kita lihat VWCT. Wah, lagi turun abis ya, kegocap dia. Kegocap. Terus ini PTMP. Wah, juga turun dari 224 ke pernah ke 68. Nah, kita akan menghitung true value-nya ya. True value-nya itu kita menggunakan rumusnya Benjamin Graham, yaitu bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor. 2 buku ini pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa, dan sudah ada aplikasinya di Google Play Store, namanya Easy Stock. Anda tinggal ketik Easy Stock. Ini kalau Anda masuk ke Google Play Store, ketik Easy Stock, akan ketemu seperti ini. Anda open. Coba kita cari VWCT. Harganya 50 perak ya. Apa yang bisa dibaca di situ? Di situ ada tulisan high, low, minus semuanya. Ini perusahaan hancur. Kita boleh lihat. Kenapa saya bilang hancur? Laporan udah yang terkini Q1. Coba Anda perhatikan net current asset 172. Nah, dia punya working capital positif sekitar 30 atau 20 miliar ya. Tetapi utang jangka panjangnya itu 126. Berarti tetap neracanya defisit 100 miliaran. Kita lihat lagi net income, itu net loss 49 miliar. Free cash flow-nya karena ada beban capex, capital expenditure, free cash flow defisit 56 miliar. Nah, kondisi kayak gitu udah susah karena neracanya defisit, selisih atau net working capitalnya hanya positif kecil, tipis, sedangkan dia merugi dan defisit cash flow. Oke, kita lihat PTMP Mitra Pack. Nah, Mitra Pack ini kalau di sini dia masih punya upside, artinya nilai wajarnya di atas 100, yaitu 112 dan 122. Nah, ini kan kalau Mitra Pack ini
jumping round-nya luar biasa ya. Nah, naik ke 224, turun ke 68, dan sampai ke 99. Oke. Dari sini kita lihat, kita periksa kalau dia neracanya itu debt free karena dia bisa nutup semua hutangnya. Hutangnya itu kan sekitar 85. Oh enggak, ada minus. Sorry. Dia tetap minus di neracanya, net asset value minus, tapi working capitalnya dia sorry 40. Enggak. Maaf. Dia debt free, betul. Debt free itu karena total hutangnya cuma sekitar 55. Sedangkan net current assetnya 77,5. Berarti dia mempunyai sisa cash setelah hutang ditutup semua itu ada sekitar 20 miliaran. Oke. Apakah saham ini layak dibeli? Tunggu dulu. Kita lihat financial ratio. Return on equity-nya sebetulnya lumayan ya, 16,4. Kalau kita pakai benchmark terbawah kan 10 ya. Ini sebetulnya bagus. Dia punya profit margin 8,5% lah. Lumayan, tapi belum mencapai benchmark. Benchmark itu sebetulnya di 10%. Market cap-nya 317 miliar. Belum sampai 1 triliun. Ini berarti small cap. Working capital-nya 2, bagus, hampir 2. Ini sebetulnya bisa dipertimbangkan meskipun ini masih small cap ya. Sekarang kita lihat lagi, nah ini yang per di bawah 20, Awan. Kita lihat Awan, era digital media. Di sini harganya 364 nih, di sini Awan ya. Awan 364. Pernah di 460, tapi pernah di posisi di bawah 200. Wow, nilai wajarnya itu nggak nyampe 20 perak loh. Jadi dia harganya di markupnya tinggi banget gitu. Ini laporan keuangan masih yang Q3 ya. Kalau dilihat di financial ratio-nya sih lumayan dia, profit marginnya 15%. Working capitalnya kuat. Di sini juga dia debt free ya, cuma dia small cap ya, cuma 43 juta volumenya, tapi market capnya bagus 1,2 triliun. Cuma balik lagi, ini harganya terlalu mahal. Oke. Kita lihat lagi BDKR. Coba kita lihat, belum lihat Awan ya tadi. Udah, Awan kan segini ya, terlalu tinggi harganya. BDKR waduh minus semua. Coba sebelum itu kita lihat BDKR, lihat pergerakan harga. Wah, naik terus dia naik terus, pernah dari 200-an ke 296. Nilai wajarnya minus semua ini. Laporan keuangan udah Q4. Anda lihat net current assetnya 657. Utangnya itu 545. Berarti dia debt free. Tapi lihat itu, dia net income-nya 65 miliar, tetapi capex-nya 319 miliar. Wah, ini tergantung depresiasi pasti kecil, makanya free cash flow-nya minus 180 miliar. Nah, ini yang berat, ini free cash flow-nya. Neracanya tipis ini selisih. Working capital-nya juga cuma sekitar berapa? 300 miliar ya. Working capital minus, cuma 300 miliar, tetapi lebih fokusnya adalah di free cash flow-nya yang 180 miliar defisitnya. Karena free cash flow itu diekstrapolasi di dalam rumusan Benjamin Graham.
Makanya dia negatif. Dan ini lihat ini profit margin 13 tapi gross marginnya lebih kecil kan, berarti ada pendapatan lain-lain yang dikeluarkan, karena ini bukan berasal dari perusahaan, adalah income atau pendapatan yang insidental sifatnya. Oke, ini BDKR. Kita lihat lagi BMBL. BMBL ada upside-nya nih, 20% lebih. Kita lihat BMBL. Turun ke harga 44, dia pernah di harga 190 loh. Sekarang 44 harganya, 45. Dia 60 perak. Kalau mau main, ini pasti saham small cap ya. Jelas, cuma 46 miliar ininya market cap-nya, volumenya 1,6 juta. Kecil sekali nih saham ini. Kalau lihat neracanya itu defisit working capital dia. Tetapi free cash flow-nya lumayan, 6,8 miliar. Nah, itu bebain net income-nya 16, tapi free cash flow-nya menyusut karena capex. Pasti ada capex dan ada biaya pendapatan lain yang kita keluarkan karena bukan core bisnisnya. Kalau BMBL ini bagus sih, profit margin 32, return equity-nya di atas benchmark. Hanya working capital minusnya sedikit sekali. Nggak working capitalnya tipis-tipisan aja ya, 0,8. Jadi ini perusahaan ini small cap sekali meskipun ada upside-nya. Kita lihat FWCT udah kita Halo. Ini Halo nih. Coba kalau kita lihat Halo di sini. Wow. Terjun bebas dari 328 ke di bawah 100. Itu ke 90 tuh. Luar biasa tuh. Jumpingnya luar biasa. Kalau kita lihat di sini Halo. Kenapa dia bisa jumping terjun bebas? Ya karena itu nilai wajarnya cuma 50 perak dia. Jadi sebetulnya bisa turun lagi nih dia. Ini saham gorengan ini jelas ini. Closing price-nya 120 di sini. Di sini ya 120. Ini terlalu mahal ini saham ini. Coba kita lihat ya. Dia punya neracanya masih oke ya, meskipun dia surplus working capitalnya sekitar 36 ya. Dia untuk nutup working capital untuk nutup jangka panjangnya defisit tapi nggak terlalu besar. Nah, free cash flow-nya 16,8. Ini terlalu mahal harganya. Net profit marginnya kecil, 6,8. Oke, kita lihat lagi kelas. Kita lihat kelas. Turun dari 238, turunnya 50% tuh hampir nggak sampai lah. Nggak sampai 50, tapi turunnya luar biasa tajam. Kelas kita lihat kelas berapa. Kelas ada upside 30%, bisa sampai 170, tapi bisa turun 20%. Coba kita lihat. Laporan keuangan udah Q4 2022. Dia bagi dividen loh dia. Net current assetnya dia bisa nutup utang jangka pendek sehingga working capitalnya surplus, tetapi beban utang jangka panjangnya nggak bisa ditutup.
free cash flow-nya dia cukup kuat 33,8 miliar. Coba kita lihat financial ratio-nya. Profit margin-nya bagus, return on equity-nya bagus. Ini ya masih masuk ke small cap 200 miliaran, 280 miliar. Volumenya lumayan tinggi. Coba kita lihat kelas ini kan memang baru IPO ya. Baru IPO dia. Nah, ini ada upside-nya tuh. Sekitar kalau mau lebih aman turun sampai di bawah 100. Itu aman. Kita lihat saham lain. FAS. Oke, kita lihat FAS. Oke, FAS pernah di 120-an, jatuh ke 50 perak, naik lagi ke 70. Kita lihat FAS. Nilai wajarnya cuma 30 perak lah. Terlalu rendah. Di situ terlalu mahal harganya di. Laporan keuangannya masih belum terupdate, yang terakhir belum keluar nih soalnya. Di sini small cap jelas cuma 229. Ini sebetulnya profit marginnya bagus loh. Kan di situ kalau lihat dari gross marginnya itu 94%. Artinya ini perusahaan jasa ini. Apa sih company profile-nya? Harus dilihat di sini. Kita lihat company profile-nya. FAS itu properti dan real estate. Properti dan real estate. Terlalu mahal harganya. FAS ini terlalu mahal. Oke. Baik para pemirsa, tadi kita sudah membahas dari sisi price to book value. Itu yang di bawah 1 pun juga secara valuasi nilai wajar itu terlalu mahal semuanya. Anda tadi yang masih under value, ya Anda harus review lagi. Saya nggak inget ya, karena saya bukan pemain saham-saham kecil ya. Anda review aja, putar ulang nih videonya, terus Anda tandai itu yang masih under value yang mana. Atau paling gampang gini, Anda download aja di Google Play Store, ketik Easy Stock dan Anda pelajari di situ. Anda itu jelas akan lihat ini berapa nilai wajarnya. Oke, kita jumpa lagi di lain kesempatan.